Bapak Ibu yang di teras dan di luar, Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita ada di minggu yang keempat ini di bulan Januari. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah katakan bahwa selain di sini saya juga mengajar di SMA Kristen. Lalu saya tanya kepada mereka, apa harapan kalian di 2023? Dua kelas jawab, menjadi lebih baik dari tahun 2023. Saya kembalikan itu semua. Saya tanya, menjadi lebih baik itu bagaimana? Karena hampir semua harapan kita di tahun 2023 menjadi lebih baik. Berarti tahun 2022 saya baik. Jadi 2023 lebih baik lagi. Masalahnya apa yang lebih baik itu? Saya kembalikan kepada mereka dan saya bilang tulis konkret. Anak SMA pilih susah. Dan satu hal yang bikin beta hati terenyuh, dia tulis harapan. Semoga papa kembali ke rumah. Saya baca itu kayak mau berlinang air mata. Saya panggil dia, Nona, papa pergi. Papa pikir dari beta SMA ibu. Lah kamu berharap papa kembali? Iya ibu. Kamu tahu selama ini bapak pergi kemana? Tidak ibu. Bagi beta bisa aja tapi bagi orang yang punya ikatan darah, dia ingin papanya kembali. Saya langsung bilang, mari kita berdoa supaya papamu kembali. Saya tahu dengan cara bagaimana pasti bapak akan kembali. Dan ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, Yehezkel menuliskan kepada mereka bahwa ada pembaharuan bagi Israel yang akan Tuhan berikan bagi mereka. Pembaharuannya apa? Kalau kita akan lihat di sini, yang pertama pembaharuannya, Allah ingin menegakkan nama Allah sendiri bagi mereka orang Israel dan bagi juga orang-orang sekeliling bangsa-bangsa yang menindas mereka. Kenapa Bapak Ibu Allah menegakkan nama Allah sendiri? Ketika kedua bangsa berperang, di situ konsep mereka Allah juga berperang. Kalau ketika bangsa yang menang, kemudian mereka mengatakan Allah mereka yang menang. Sehingga ketika bangsa Israel suku Yehuda dibuang, disitulah mereka menganggap bahwa sepung Allah kalah, beta Allah menang. Kalau saya bilang sepung Allah itu mengasihi umat manusia, kenapa dia bawa sebu terbuang? Kalau saya merasakan bahwa sepung Allah itu dahsyat, kenapa saya sengsara di tanah orang? Jadi Allah katakan di sini pada ayat 22, bukan karena kamu, bukan karena orang Israel, tapi Allah sendiri hendak meninggikan namanya supaya orang melihat bahwa Allah tidak berubah. Sehingga ketika Allah membuang bangsa Israel itu, mereka bukan saja dihukum, tapi diubah hidupnya untuk tidak melakukan hal yang sama di negeri ketika mereka akan masuk kembali di tanah Israel kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah menunjukkan dan memberi kemenangan kepada mereka bahwa Allah adalah Allah sejati. Allah yang memang sudah buang dan orang bangsa-bangsa lain mengatakan, sepung Allah itu sembahi. Tapi Allah juga menunjukkan diri bahwa aku Allah yang setia. Aku adalah Allah. Di dalam pernyataan Allah itulah Allah berjanji kepada bangsa Israel, aku akan memulihkan namamu. Dong dulu tatawa se, dong dulu bicara se. Sekarang dong akan melihat, wah, orang yang bisa kembali di dalam pembuangan hanya bangsa Israel. Allah memulihkan nama bangsa Israel. Kemudian Allah berjanji akan menyucikan mereka. Bagian firman Tuhan yang kita baca 33 sampai 38. Kota yang sudah runtuh, Tuhan bilang Tuhan bangunkan tembok. Jalanan yang tandus, Tuhan akan bikin jalanan yang benar-benar ada rumputnya. Kemudian Tuhan bilang ketika kau masuk di negerimu sendiri, tanah yang gersang subur kembali, pohon
pohon-pohon yang tidak menghasilkan akan berbuah. Artinya ada perubahan terjadi di dalam lingkungan, di dalam Israel baru yang akan mereka masuki ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah berjanji memberikan kesuburan, tetapi Allah juga berjanji untuk memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Begini Bapak Ibu yang terkasih, Allah mengerti bahwa konsep membuang bangsa Israel adalah sebuah hukuman, dan mereka melewati itu. Tetapi Allah menginginkan bahwa mereka bukan saja melalui masa tahanan mereka, masa buangan mereka di tanah orang, supaya mereka tobatlah begitu. Tetapi Allah menginginkan ada suatu perubahan yang baru dalam hati mereka. Sehingga dikatakan ayat 22 ini dibilang terus-terus, namamu yang kudus kau najiskan di tengah-tengah tempat kamu dibuang. Artinya, beta buang se supaya saya bicara baik-baik di sana. Beta buang se supaya saya tinggikan beta pun nama di sana. Walaupun saya keadaan yang baik, walaupun saya keadaan susah di negeri orang, tinggikan Tuhan Allah punya nama. Tapi dong saya bikin itu, nama Tuhan memang benar-benar dong najiskan itu, dong ikut baal-baal yang ada di samping. Sehingga orang beginikah yang mau kembali lagi di masa Israel yang baru? Orang beginikah yang nanti dong kembali di masa pembuangan? Tuhan bilang, kalau kamu sudah melewati masa sejarah, tapi hati tidak berubah, itu ayat 26, 27. Kita tidak baca hal itu. Kalau hati tidak berubah, sama saja. Kalau hati tidak berubah, sama saja. Sehingga ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi intinya bangsa Israel dibuang supaya dong belajar taat pada Tuhan. Tapi dong saya belajar taat. Yang taat ini mau masuk kembali lagi ke negeri yang baru. Tuhan bilang harus berubah dulu. Perubahan itu mulai dari hati. Allah bilang kepada mereka, aku adakan perubahan. Semua pohon akan berbuah. Bapak Ibu Saudara, kalau katon dalam negeri pohon babua semua, durian babua, cengkeh babua, itu berarti negeri itu diberkati. Hasil tanah berbuah, laut berbuah, bukan laut berbuah, laut menghasilkan ikan. Mama pikeku bajalan keku bajual ikan hasil jareng, lebih enak dong bilang. Nah beta ya iya, hasil jareng itu lebih enak. Balon campur dan es batu lai, balon campur tinggal di freezer 1 malam, segar. Itu berkat pono-pono bagi negeri. Tapi Allah bilang bukan keadaan negeri yang beta perhatikan, tapi beta perhatikan orang-orang pun hati. Apakah mereka hati itu berubah kasih? Karena dong pun hati itu keras. Alkitab sendiri bilang hati yang keras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan kita memperhatikan yang lain-lain lingkungan yang ada. Semua itu Tuhan sediakan, tapi yang paling penting hati kita ini benar-benar dibaharui oleh Roh Kudus. Tapi masalahnya hati kita yang keras. Hati yang keras itu yang terjadi kemarin, baru terjadi 1 bulan. Hati yang keras bukan langsung keras, tapi ya hati yang keras akan palang-palang keras, lembe lombo jadi keras, lembe lombo kayak papeda tinggal lama keras. Siapa yang mau makan papeda dingin? So ada beberapa yang suka papeda dingin, keras sagulah dapat. Orang yang punya hati dengki, iri,
lalu akan tertahan dalam hati, lama kelamaan akan jadi keras hati. Orang yang tak kira-kira dan orang, seng suka dan orang pun baik, seng suka lihat orang dia lebih maju, kemudian dalam hati ada iri, dengki, mulai palang ada. Dia pun anak Sukarja, mulai baca Rita tambah lay hati tambah karasa dikit, tadi 1/4, dia sekarang 1/2. Mulailah mama itu dia datang dan baju baru dalam gereja, mulai rasa kayak cacing bekapanasan. Tuhan anda dia lebih daripada beta pun baju hari ini. Mulai keras. Dan akhirnya lama keras. Orang bicara, sio sayang dia itu orang berubah. Semua orang bisa berubah. Sem bisa dia kasih pengampunan. Akhirnya keras jadi batu. Saudara, kalau hati keras, itu mata tangan semua kuning. Kalau hati keras tidak berfungsi, kuning semua kuku kuning, mata kuning. Pertanda seng sehat, penyakit loko. Kalau simpang keras itu dalam hati, mati sudah. Kayak begini Bapak Ibu, beta ambil contoh Bapak Ibu. Katong panggil saja nih Bapak siapa ya? Bapak Cak? Dong ada bilang Bapak Cak, ada 2 di sini, jangan marah Bapak Cak ya, Bapak Cak puru. Jangan lay Bapak Cak lay, katong ambil saja yang di depan ini saja tuh. Katong ambil saja Mama Onco puru rumah di situ di depan gitu, depan rumah. Bapak Ibu tahu Mama Onco tuh tanah si puru makan di sudut gitu kan. Tiba-tiba gini Mama Onco menyimpan dalam rumah sampai di teras-teras, sampai le tanah itu mesin depan pun jalan tuh anto menyapu. Nah itu tanah itu mesin depan tuh anto menyapu dompung kintal, mati nata habis sekali. Mama Onco di belakang dengar yang marah yang kurang hati. Sumanyimpang suhosa. Ya suhosa gini sekarang menyimpan dalam rumah. Oh beres mati nat satu rumah semua beres, muka belakang sampai belakang beres. Tiba-tiba oto sampah lewat dari ujung sana rumah raja. Cit, oto sampah lewat, trem mendadak. Satu sampah tabuang. Satu kantong plastik tabuang, sampah tabuang akan jatuh pas Mama Onco pu minimarket Indomaret. Wes. Itu kan langsung belok, langsung keluar tanpa sampah. Mama Onco berdiri, mana ini bobo sampah dari mana? Oh Mama Onco, ini siapa yang buang sampah ini? Donon subakalai. Tanah itu meseng keluar lah bilang, itu bak sampah lewat. Lah Mama Onco bilang, beta tahan ini jadi bukti. Beta simpang ini jadi bukti supaya besok kalau oto sampah lewat, beta kasih tunjuk bukti ini ada sampah ini. Mama Onco masuk ke dalam, simpang itu sampah dalam kamar supaya jangan ada orang ambil akang. Mama Onco tidur dalam rumah dan sampah itu. Semboleh ada satu orang anak pun ambil, antua simpang. Anto bisa tidur satu malam? Kira-kira Bapak Ibu bisa tidur satu malam dengan sampah yang bobo satu kantong plastik warna merah tuh? Bisa? Semboleh ada yang angka. Beta mau kasih tunjuk. Beta rasa baru setengah hari balong lewat satu malam lah susah bisa tidur. Akan bobo walaupun untuk jadi bukti par orang bahwa ini tong sampah pun hasil karjani, beta semua nyimpan dari depan sampai belakang kintal barsi matinat. Ada satu ini jadi bukti, tapi akan tetap jadi penyakit dalam tubuh. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saudara simpang sesuatu dalam hati, sakit hati, sakit apapun tentang orang lain, sakit hati karena apapun perbuatan,
Sakit hati mama kak, orang bicara lalu akan timbul terus. Akan jadi penyakit dan Anda sedang menyimpan sampah dalam hidup. Kalau nyimpan sampah itu sembai Bapak Ibu. Akan kelamaan simpan sampah akan sembobou. Tapi akan bisa dapat lihat dari mata, kuku semua dapat lihat. Dan katong sedang sakit. Tetapi Alkitab bilang, Yesus Allah bilang kepada bangsa Israel, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Supaya saya simpan penyakit itu. Supaya saya mata seng kuning, tangan seng kuning, hati bersih. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku. Intinya, saya mau masuk kembali, beta antar saya pulang kembali ke daerah negeri yang saya inginkan, negeri saya pun kampung halaman. Hati yang baru dulu. Hati yang baru tuh bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Hati yang percaya kepada Yesus Kristus. Cuma antua satu-satu sing ada yang lain. Percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan diri. Kalau ada bicara ada hati jengkel, bicara per orang supaya akan selesai. Kalau ada hati nih sensuka dan suami sensuka dan istri laki pi sampai 5 tahun, berikan pengampunan. Susah, betul Bapak Ibu, paling susah. Dia suka kasih hati beta sakit, dia pukul beta matina, lalu beta berikan pengampunan. Itu Tuhan ajarkan untuk hati yang baru dalam ketumpung hidup. Dan hati yang baru itu bagaimana? Ayat 38 bicara begini. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Sekali lagi, meminta daripadaku. Ini kembali lagi, meminta. Katong gampang meminta. Tetapi mintanya apa? Apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Artinya begini. Ada roh yang baru Tuhan berikan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus bertata dalam hati kita. Dalam kehidupan kita, kita meminta Yesus Kristus. Meminta menaikkan doa. Doanya itu apa? Doanya meminta kehendak Allah yang terjadi atas hidup kita. Doanya ini meminta kehendak Allah yang terjadi atas hidup kita. Bukan meminta apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tapi meminta apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukannya kehidupan ini kalau akan baik-baik katong enak. Bukankah hidup ini katong ada uang akan enak. Bukankah hidup ini kalau seng ada penyakit akan enak. Bukankah hidup ini sekali Tuhan beta minta pasangan hidup kasih akan baik bagus. Bukankah kehidupan ini mama mantu dan anak mantu akan baik-baik. Bukankah akan kelihatan bagus. Hubungan yang bagus bukan karena dua orang, tapi karena katong hati bersih di hadapan Tuhan. Hubungan yang bagus kita dengan sesama karena hati yang bersih. Sehingga Timotius tadi katakan dalam ayat nats bacaan kita, jika seorang, ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Sen tunggu jadi raja, baru katong melakukan perbuatan yang mulia, tapi hati yang dipulihkan, baru kita akan merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah hari ini ada yang pun hati keras? Ataukah hati yang lombo? Tapi biarlah Bapak Ibu yang jawab. Supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan. Hati yang Tuhan pakai untuk jadi berkat. Amin untuk bagian firman Tuhan ini.